Halo semuanya, kembali lagi di Reaksi. Nah, kita akan bahas mengenai masih dalam self love. Nah, kan yang saling berkaitan dengan self love adalah mindfulness. Nah, mindfulness sendiri itu kita mengetahui seberapa kebutuhan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika self love ini tidak bisa diwujudkan, namun mindfulness ini bisa kita lakukan dengan baik gitu. Nah, seperti apa sih? Mindfulness, self love. Iya. Ya. Mindfulness itu adalah satu perasaan, ya, satu pemikiran bahwa kita sangat sadar tentang diri kita. Ya. Jadi kita penuh dengan kesadaran tentang diri kita. Itu mindfulness. Nah, ada orang-orang yang bisa mindfulness, dia sadar betul siapa dia tahu kemampuannya, dia tahu kekurangannya, dia bisa mengelola diri, tapi belum self love. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh caranya gitu ya, dari mindfulness ini bisa sampai kepada self love. Nah, kalau itu masih terjadi ini, padahal dia sangat sadar tentang dirinya, tetapi dia belum sampai kepada rasa cinta kepada dirinya, itu mungkin harus diurut dari belakang tuh. Bisa jadi ada fase-fase dalam kehidupannya di mana dia tersakiti mungkin, merasa diabaikan, ya, mungkin merasa kurang dicintai, gitu ya. Jadi ada luka-luka emosional mungkin, ada trauma bisa jadi. Nah, jadi kalau misalnya dia sebetulnya tahu mindful betul-betul, dia sadar betul, dia tahu harus begini, harus begitu, tapi kok belum cinta, berarti ada luka yang mungkin belum sembuh. Nah, berarti kita bisa elaborasi tuh, bisa digali di what's wrong. Nah, ada apa di kehidupannya yang dulu? Bisa jadi misalnya dia ketika kecil mungkin ibu tidak tahu, bisa jadi dia kurang diapresiasi di rumah, mungkin dibesarkan dengan penuh kritik, ya, atau orang tuanya menuntut standar terlalu tinggi, dia nggak pernah cukup baik misalnya. Nah, bisa jadi pengasuhan seperti itu yang jadi akarnya, atau mungkin dia pernah jadi korban bullying barangkali. Ya, kadang-kadang kan korban bullying ini tidak terselesaikan, ya, jadi disimpan sehingga sebetulnya di dalam dirinya dia punya luka, walaupun dia sadar bahwa aku tuh keren, aku tuh pinter tadi ya, we are the champion, aku yang terbaik, Tuhan punya tujuan membuat aku seperti ini. Dia mindful tetapi dia belum cinta, mungkin ada luka. Berarti harus dikorek lagi ya. Betul, makanya perlu teman. Ya, teman curhat tuh penting. Apalagi buat remaja ya. Nah, ada yang namanya peer group, teman sebaya. Nah, teman curhat bisa menyampaikan apa yang terjadi di masa lalu, dan kalau teman-teman punya teman yang seperti itu, jadilah pendengar yang baik. Dan jangan pernah remehkan masalah temanmu. Ya, bisa jadi buat dia itu penting, buat kita sih kira-kira gitu misalnya, tetapi buat dia mungkin itu sangat-sangat berharga. Atau misalnya kayak malah ngomong, wah, kamu mah biasa aja, aku nih kayak gini-gini, itu kan banding-bandingkan balapan masalah gitu ya. Kamu mau masalah sepele, aku mau masalahnya lebih. Nah, itu justru tidak baik seperti itu. Ketika temanmu mengatakan sesuatu, berempatilah. Ya, coba berada pada posisi dia. Oh, mungkin buat dirimu dikhianati laki-laki berkali-kali nggak apa-apa, misalnya. Buat temenmu yang lain baru sekali dikhianatin dia udah hancur, ya itu adalah cara dia menghayati masalahnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang mindfulness ya, terus bagaimana si insecure itu bisa datang ke kehidupan gitu kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Bu, gimana sih caranya supaya kita bisa mencintai diri sendiri yang dimulai dari kegiatan sehari-hari. Kebiasaan seperti apa gitu? Iya, kebiasaan seperti apa, karena biasanya walaupun kita emang sudah berusaha, misalkan afirmasi ke diri kita sendiri bahwa wah, kita lebih baik, kita oke, kita bisa, kita berharga, tapi terkadang masih ada rasa insecure yang datang di diri kita sendiri gitu. Nggak jarang juga gitu kan. Itu gimana caranya? Oke, ini kebiasaan sehari-hari ya. Bagaimana kebiasaan sehari-hari bisa membentuk kita menjadi orang yang self love, tidak insecure. Nah, yang pertama, ini bisa dipraktekkan ya. Setiap kali habis bangun tidur, setelah wudhu, sholat subuh, ngaca. Waduh, mukaku
Boleh mandi dulu biar agak cantik gitu ya. Ngaca, lihat di cermin lalu tariklah senyum. Begitu. Senyum yang tulus, senyum yang membawa efek baik kepada diri kita itu dengan menarik kurang lebih 3 cm gitu ya, sudut-sudut bibirmu ya, dan itu akan menarik juga 6 titik di wajah. Ketika kita menarik senyum kita menjadi lebar, titik di sini ketarik, di ujung sini ketarik, sini juga ketarik. Nah itu malah jadi bikin awet muda katanya, gitu ya. Jadi senyum setiap hari itu berpengaruh Bu ketika kita berkaca di cermin, bisa mempengaruhi mental kita gitu. Tapi aku sering Bu kayak gitu. Terus gimana? Aku merasa testimoninya? Aku merasa cantik gitu pas bangun itu. iya. Itu bisa dilakukan setiap kali habis bangun tidur ya. Baiklah. Segera mengaca ya, lihat di cermin lalu tersenyumlah. Lakukan tadi afirmasi, aku keren, aku cantik, aku mampu, aku bisa. Itu yang pertama. Kemudian nanti di akhir hari ya, setelah itu ketika kita mulai beraktivitas keluar rumah, lakukan minimal 5 kebiasaan baik. Apa tuh? 5 kebiasaan. Misalnya pertama senyum dengan diri sendiri, itu sudah. Ya. Yang kedua, misalnya kamu menyapa orang yang kamu temui di jalan. Kalau misalnya orangnya yang kita tidak suka bagaimana? Ya jangan sama dia nyapanya. Misalnya kamu naik angkot atau naik angkutan online begitu, sapalah orang yang akan membantu kita, lalu ucapkan terima kasih, gitu ya. Jadi hal-hal baik itu 2, gitu ya. Lalu tersenyum kepada orang lain 3. Oke. Lakukan tadi 5 kebaikan minimal ya, setiap harinya. Hal-hal kecil lah. Kalau kamu punya uang koin bisa kamu kasih kepada orang lain. Berbagi. Ucapkan terima kasih kepada Pak Satpam yang bukain gerbang. Minta tolong sama ucapkan terima kasih pada yang bantu menyeberang. Itu lakukan hal-hal kecil kebaikan 5 kali ya setiap harinya. Nanti di akhir hari sebelum kalian tidur maka lakukan grateful. Bersyukur. Ya, apa yang sudah saya lakukan hari ini, apa yang saya dapatkan, kebaikan apa yang saya rasakan hari ini. Nah, bersyukur. Yang terakhir sebelum tidur, maafkan. Memaafkan apa yang terjadi hari ini. Kalau ada yang menyakiti, kita maafkan. Jadi tidur itu dalam keadaan emosimu positif. Tidak boleh tidur dalam keadaan emosi negatif. Nah, kemudian lakukanlah ritual tidur. Ada ritual lagi ya? Ritual tidur, cuci kaki, gosok gigi, ya cuci muka, mungkin yang cewek-cewek gitu. Biar Tidurlah dalam keadaan cantik dan kalian menutup hari itu dengan bahagia. Nah, kalau itu kalian lakukan, maka pelan-pelan di dalam dirimu akan banyak rasa syukur, rasa terima kasih, fokus pada kebaikanmu. Maka si insecure ini pelan-pelan akan Bye-bye insecure. rutin lakukan itu. Kalau mau dipakai teori bisa 1 kali 30 hari atau 2 kali 30 hari. Challenge Terus tuh lakukan setiap hari seperti itu selama 2 bulan misalnya, maka akan muncul nanti hal baru yang Wow, tapi sayang sekali Bu, karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya diskusi kita kali ini. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen diulik gitu ya Teh ya dari Ibu, tapi sayang banget karena waktu kita harus berpisah gitu ya. Dari tadi kita sudah mengambil pesan atau bisa menyimpulkan bahwa dengan self love itu kita harus cara-caranya adalah bersyukur, menghargai diri sendiri, dan juga jangan bandingkan kemampuan kita dengan orang lain gitu. Nah, terakhir nih sebagai penutup, Ica pengen mendengarkan closing statement dari Ibu mengenai self love. silahkan. Closing statement ya. Oke. I love you. I love you too. And love yourself because you are the best, because you are the champion, karena Allah punya rencana. Singkat padat jelas. Walaupun sedikit, tapi kita sudah merasa bahwa wah ini bermanfaat sekali. Betul. Men-treatment mental kita juga ya. Oke.
Nah, sampai di sini reaksi kita kali ini. Ica dan Tepanka ucapkan terima kasih Ibu Terima kasih ya, teman-teman. sudah Terima menemani kasih. diskusi kita kali ini, dan juga mengucapkan kepada teman-teman yang sudah nonton reaksi kali ini. Jangan lupa saksikan terus reaksi di episode selanjutnya, dan jangan lupa tadi buat dukung acara reaksi dengan klik subscribe. Semuanya. Oke. Saya maafkan. Sekian reaksi kali ini. Jaga kesehatan. Dadah, sampai jumpa. Dadah.